Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Cahya Kartika. Dalam seri yang ke-700 ini didukung oleh para pemain Nanang sebagai alap-alap, Slamet sebagai Simbar, Syafi'i sebagai Sentong, Amrizal sebagai Liman, Chris Urspon sebagai Aji Sukmo, Henny sebagai Pandan Sari, Horas sebagai Baurekso, Iwan Dahlan sebagai Pangeran Mangkubumi, Ashari sebagai Jebleng, M. Abud sebagai Kolo Cokro, Elias sebagai Kitayu, Yuli Mulyana sebagai Dewi Kesuma, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Malam itu, Wulan menghembuskan napas terakhir dalam dekapan alap-alap. Ratapan panjang alap-alap membahana memecah hutan belantara. Hatinya hancur berkeping-keping ditinggal Wulan. Ia peluk erat-erat jenazah Wulan sambil meratap panjang. Kekasih hatinya meninggal dalam dekapannya. Wulan, tidak kuduga secepat ini kau pergi. Kenapa tidak aku, Wulan? Kenapa? Kenapa harus kau? Kenapa, Wulan? Kenapa harus kau? Alap-alap, kau ratapi sampai kapanpun, dia tidak akan hidup kembali. Jangan kau peluk erat-erat jenazah kekasihmu. Biarlah kami merawatnya dan menguburnya baik-baik. Biarkan jenazah kekasihmu, biar kami urus. Akhirnya jenazah Wulan diamankan oleh prajurit Mataram dan dimakamkan sebaik-baiknya di pinggir Sungai Sedayu dengan segala penghormatan. Alap meratap panjang di pusara kekasih hatinya. Seharian penuh ia bagaikan orang yang hilang ingatan. Ia menciumi gundukan tanah merah dengan jiwa robek. Setelah menyadari keberadaannya dan mencoba merelakan kekasih hatinya, ia bangkit dengan mata berapi-api. Perlahan-lahan ia mencabut pedangnya yang amat tajam, sebilah pedang buatan empu terkenal. Akan kubunuh semuanya! Akan kubunuh semuanya! Yeay! Akan kubunuh kau! Dia! Awas! Akan kubunuh kalian semua! Akan kubunuh kalian semua! Mampuslah kau! Dia kesetanan, Liman. Mari kita hadang. Lebih baik kita minggir. Tidak.
Kita harus menantangnya. Kita harus menghadangnya. Kita mundur. Ketiga teman kita telah mati. Hei, kau jangan pengecut. Ayo kita maju. Iya! Iya! Mampus kau! Iya! 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 Alap-alap mengamuk bagaikan kesetanan. Ia sudah tidak bisa mengontrol diri lagi. Siapapun yang menghadangnya ia babat habis. Ratusan prajurit Sedayu dan Tuban mati dengan pedangnya. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Sementara itu, Paurekso, Pandansari, dan Aji Sukmo masih menghajar Kolocokro. Tetapi Kolocokro masih gigih mempertahankan diri. Mampus kau! Kita bermuat. Aduh, Paman! Karena kau menantangku, kau akan kubunuh. Kau akan kubunuh perawan cantik. Kolocokro dengan garang dan mengerikan menghampiri Pandansari yang terjerembab dan terduduk di bawah pohon. Di bawah pohon itu, Pandansari meratap karena ia sudah tidak punya tenaga. Hah, gadis cantik. Sekarang kau akan menyusul sang Dewi Maut. Apa yang kau inginkan? Paurekso tidak bisa menolongmu. Aji Sukmo pun akan berpikir panjang. Kalau ia mendekatiku, maka kau akan mati. Aku akan mengoyak-ngoyakmu. Sampur Jala Sutra. Sungguh tidak terkira oleh Kolocokro ketika ia akan menerkam Putri Pandansari. Maka dengan cekatan, Putri Pandansari melebatkan selendang dringin. Dan pada saat yang sama, Aji Sukmo menyergap dengan Sampur Jala Sutra. Kalian licik. Kalian tidak bertarung dengan jantan. Kini aku telah mengikat kedua tanganmu. Dan pada saat yang tepat, Aji Sukmo telah menyelamatkan aku. Kolocokro, ayo. Sekarang keluarkanlah tawamu yang membahana dan memecahkan belantara. Ayo. Kau boleh berbuat sombong. Sekarang kau tahu rasa. Bagaimana keadaan orang yang telah dikalahkan? Kalian licik, pengecut. Pandansari, ayo kita seret. Kita ikat dia di pohon awal-awal. Ayo. Dengan cekatan, Putri Pandansari dan Aji Sukmo mengikat Kolocokro di sebatang pohon awar-awar. Kolocokro kini tidak berdaya. Ia berusaha meronta-ronta, tetapi pusaka Nyai Dringin dan pusaka Nyai Sampur Jala Sutra tidak mampu dihempaskannya. Terima kasih. Kau masih mengingatku, kakak. Kesuma, aku harus mengakhiri apa yang dilakukan penjahat ini. Dulu,
Aku ingin mengakhirinya, tetapi kau menahannya. Karena kau telah mengambil suatu keputusan. Lakukanlah. Aku ingin agar ia merasakan bagaimana sakitnya orang yang dilukai. Selamatkanlah orang-orang yang tidak berdosa. Lebih baik kau membunuh seorang, tetapi menyelamatkan ratusan nyawa, dibandingkan kau tidak membunuh siapapun, tetapi ia akan mencelakakan banyak orang. Seorang pendekar sejati, dia tidak akan pernah menumpahkan darah, apalagi membunuh nyawa sesamanya. Aku tidak ingin dari murid-muridku menumpahkan darah. Eyang, apabila aku tidak membunuh Kolo Cokro, akibatnya sangat berbahaya bagi orang-orang yang tidak berdosa. Eyang Tayu, maafkan aku apabila aku ingin membunuh Kolo Cokro. Pendekar sejati adalah yang mampu mengalahkan lawan-lawannya tanpa membuat lawannya merasa kalah. Oh, Eyang Tayu, apa yang harus dilakukan? Aku harus membunuh. Aku harus membunuh Kolo Cokro. Walaupun dalam hatiku, aku tak bermaksud untuk membunuh sesamaku. Ampuni aku, Yang. Maafkan aku. Maafkan aku, Yang Tayu. Aji Sukmo, biar aku yang membunuhnya. Ya, mampus kau. Ya, hentikan. Aku akan membunuhnya. Biar bulan. Ya. Alap, dengarkan Pandansari dan Sukmo. Dengarkan mereka. Kau tidak akan mampu. Dengarkan. Aku pun hampir mati karenanya. Aku harus membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Benar. Ya. Kita harus membunuhnya. Tetapi kita tidak akan mampu melawannya. Kau percaya? Tapi aku harus membunuhnya. Aku harus membunuhnya. Aku harus bunuh jahanam itu. Alap, bersabarlah. Kumohon kau bersabar. Aku tidak ingin kau celaka di tangannya. Bau Rekso, jahanam itu telah membunuh Wulan. Apa? Wulan telah mati. Wulan telah mati. Alap, kumohon kau bersabar. Duduk dan aturlah napasmu. Alap, kau jangan mengganggu kami. Kami sudah berhasil menangkap Kolo Cokro. Jangan sampai ia terlepas lagi. Aku akan bunuh dia. Akan kubunuh jahanam laknat itu. Akan kubunuh dia. Iya, kita akan mengakhiri petualangannya. Iya. Kolo Cokro memang tidak pantas untuk hidup lebih lama. Untuk itu, biarkanlah kau masuk mengakhiri semuanya. Bersabarlah. Kita semua membencinya. Pandansari, Bau Rekso dan kau Alap, ku minta kalian minggir. Aji Sukmo kini berdiri tegak, tangannya bersedekap. Ia tetap memandang Kolo Cokro yang terikat di pohon awar-awar. Kini kedua tangannya mengembang, menengadah ke langit, dan disatukan kembali di depan dadanya. Tangan kirinya terjulur, lalu tangan kanannya meraba pundaknya. Dan pada saat itulah... Oh alah, Pak. Setiap hari begitu, terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja, dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Kiai Pedang Kangkam. Kau pasti sudah tidak asing lagi dengan pusakaku ini. Kau mengenalnya dengan baik, Kolo Cokro. Sukmo, kau pengecut. Kau bukan pendekar sejati. Kau akali aku. Kau tipu dengan tipu muslihatmu. Apapun katamu, hari ini adalah akhir petualanganmu. Ku minta kau bersiap. Sukmo. Aku ingin melihat bagaimana kalau tanganmu terputus. Kiai Pedang Kangkam.
Kolo Cokro mendelik ketika kedua tangannya yang terikat di atas ditebas oleh Kiai Pedang Kangkam hingga putung. Kedua tangannya melayang-layang. Aji Sukmo mengambil ancang-ancang untuk membabat kedua kakinya. Pau Rekso, Alap-Alap, dan Pandan Sari terkesima melihat apa yang terjadi di sana. Para pendengar sandiwara Wahyu Astabrata tercinta, saya Bu Anarkis Muryono mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan Anda mengikuti serial ini. Sebentar lagi akan berakhir, namun jangan khawatir, saya telah meluncurkan cerita baru di radio kesayangan Anda, Kembar Mayang. Bagaimana? Anda telah mendengarnya? Terima kasih atas kesetiaan para pendengar tercinta. Sampai jumpa. Kedua tangan Kolo Cokro telah terpotong oleh babatan Kiai Pedang Kangkam. Kini Aji Sukmo telah mengambil ancang-ancang untuk membabat kedua kaki Kolo Cokro. Aji Sukmo menggenggam Kiai Pedang Kangkam dengan kedua tangannya erat dan sangat erat. Kau telah memotong kedua tanganku. Ya, aku pun akan memotong kedua kakimu. Bersiaplah. Aku memang akan membunuhmu. Tapi karena ilmumu terlalu tinggi, aku harus mematahkan kedua kakimu. Ajian panitis harus kuhentikan. Bersiaplah Kolo Cokro. Sekali tebas, kedua kaki Kolo Cokro kini putung. Darah mengucur dari kedua tangan dan kedua kakinya yang telah dibabat Aji Sukmo dengan Kiai Pedang Kangkam. Maafkan aku apabila aku melakukan hal ini. Semua ini semoga bisa menebus segala kesalahan dan dosamu yang membunuh ratusan jiwa. Kolo Cokro, izinkan aku menusuk jantungmu. Jangan engkau, jangan. Maafkan aku. Aku harus mengakhirimu, Kolo Cokro. Karena untuk menghilangkan ajian panitis harus memotong-motong tubuh, maka Aji Sukmo pun menusukkan pedang Kangkam ke jantung Kolo Cokro. Perutnya dibelah, disayat sampai ke mulut. Sungguh menakjubkan sekali ketika Aji Sukmo memenggal kepala Kolo Cokro. Kepala Kolo Cokro melayang menjadi Bangaspati, hantu kepala api, dan kedua kaki Kolo Cokro pun jadi tetean. Kedua tangannya jadi hantu selaweran, gembungnya jadi kebluk gelinding pecengis. Minggir, minggir. Awas Bangaspati. Kalian akan risau, darah kalian akan minum.
Beginikah kisah Kalacakra. Ia tidak akan pernah mati. Kepalanya menjadi Bangspati. Seluruh tubuhnya pun menjadi hantu gentayangan. Oh Gusti, ampunilah dosanya. Ampuni dosa kami. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Kematian Wadak Kalacakra ternyata tidak berakhir begitu saja. Ketika sukmanya melayang, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi makhluk-makhluk gentayangan yang sangat mengerikan. Semua orang dilanda ketakutan. Jeng, rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mahari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas, paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil, dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Paman, apa yang telah terjadi pada orang andalan Tuban? Hamba tidak tahu, Pangeran. Hamba tidak tahu. Oh, lihatlah, Paman. Lihat, ada kepala api. Banggaspati! Banggaspati! Oh, selamatkan diri! Selamatkan diri! Ada Banggaspati! Ayo! Maka demikianlah, Kalacakra yang telah dipotong-potong tubuhnya, seluruh tubuhnya masih bisa bergerak. Kepalanya menjadi Banggaspati, kedua kakinya menjadi tetean, kedua tangannya menjadi hantu selawaran, kembungnya jadi kebluk gelinding pecengis. Hantu Kalacakra akan mengganggu ketentraman penduduk. Sungguh di luar dugaan. Ia bisa menjadi hantu seperti itu. Aku sungguh tidak mengerti. Borekso, alap-alap. Iya. Kalian kembali ke barak-barak prajurit. Beritahukan semuanya agar waspada. Baik, Sukmo. Kau akan kemana? Aku akan menyelesaikan. Kalacakra memang tidak bisa mati. Kini ia telah muncul jadi beberapa bagian. Dia menjadi hantu gentayangan. Sukmo, hati-hati. Kau telah membalaskan kematian Wulan. Apa? Sukmo, Wulan telah meninggal. Alap-alap, kau jangan bicara sembarangan. Katakanlah dengan jelas. Apa yang terjadi pada Wulan, alap-alap? Jiwanya sudah tidak tertolong lagi. Bahkan kami telah menguburkannya.
Saat kalian sibuk berperang, kami melawan setan itu, Sukmo. Wulan, maafkan aku. Dan Ajeng, semoga kau mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wulan, kita boleh meratap. Wulan, tapi kita tidak boleh menyesali apa yang terjadi. Semuanya berlangsung dengan cepat. Aku sendiri pun berhadapan dengan Kolo Cokro. Untuk itu kuharap kalian menyadari hal ini. Kita lanjutkan. Peperangan masih terus terjadi. Aku akan menunjukkan pada orang-orang Surabaya. Ada baiknya kita bertemu di barak-barak prajurit untuk membicarakan rencana selanjutnya. Satu-satunya jalan untuk menghadapi keganasan orang-orang Surabaya. Tak ada yang lebih baik daripada membumi hanguskan kedua kota itu. Tuban dan Sedayu. Lebih baik kita bakar. Tapi, apakah kita tidak rugi, Yang? Kita selamatkan Rojo Koyo, Rojo Darbe maupun Rojo Peni. Kita selamatkan gadis-gadis cantik dan orang-orang yang mau menurut pada kita. Tapi kalau tidak, mereka harus diratakan dengan tangan. Biar terkubur hidup-hidup. Ada tugas yang lebih mulia. Tangkap Kiai Pati dan Martonegoro. Untuk alap-alap, ku minta mengejar Kiai Pati. Dan Bau Rekso bisa menangkap Martonegoro. Bawa dia ke sini hidup atau mati. Hamba yang menghukumi. Martoloyo telah sampai di dekat pintu gerbang kota Raja Surabaya. Jadi kita bisa mendukungnya. Begitu terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu, pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya Pak. Itulah Man, ingat selalu pesan bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum strong pas agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa, rajin-rajinlah minum strong pas. Insya Allah, hidupmu tentrem ayem, rukun bahagia. Strong pas, kapsulnya lelaki. Produksi Deltomed Jamu Gunung Kiri. Kita akan kalah. Kita harus bisa mencari persembunyian, Paman. Aku tidak bisa mengandalkanmu lagi. Aku tidak bisa melawan orang-orang Mataram. Lihatlah, api berkobar di kejauhan. Tuban dan Sedayu di bumi hanguskan.
masih mendengarkan aku? Hari ini juga supaya berkumpul. Besok pagi kita berangkat ke Mataram bersama-sama. Orang-orang Mataram telah kehabisan kesabarannya. Sedayu dan Tuban di bumi hanguskan. Kota itu diratakan dengan tanah. Para pemuda, gadis, dan kekayaan yang berguna diselamatkan sebagai pampasan perang. Pangeran Mangkubumi memimpin dengan kebesarannya. Orang-orang Tuban dan Sedayu yang menyerah kini berkumpul dan berbaris 4-4 mengikuti petunjuk para prajurit Mataram yang menggenggam senjata telanjang dan masih berlumuran darah. Pangeran Mangkubumi sudah tidak sabar lagi. Ia memerintahkan agar Tuban dan Sedayu di bumi hanguskan. Maka dalam waktu sekejap, Sedayu dan Tuban telah rata dengan tanah. Api membumbung ke angkasa. Asap pun membumbung dan melambung gelap. Langit di atas Surabaya menjadi gelap gulita. Menyelamatkan diri. Aku tidak bisa di sini selamanya. Aku salah. Aku harus lari. Kau akan kemana, Paman? Aku sudah kehabisan pengikut. Kalau pangeran mau ikut aku, mari kita pergi. Tapi kalau pangeran sudah benci padaku, terserah. Asal pangeran bisa menyelamatkan diri. Paman akan kemana? Aku akan pergi ke Bangkalan. Mungkin di sana akan aman. Di sini aku khawatir jika orang-orang Mataram mengetahui persembunyian kita. Kalau begitu kita ke Bangkalan. Bagaimana dengan anak dan istrimu? Mereka telah pergi ke sana terlebih dahulu, Pangeran. Lalu bagaimana dengan istriku, Paman? Lebih baik istri Pangeran tetap ada di istana Surabaya. Supaya orang Mataram yang pergi ke sana akan tetap menduga bahwa Pangeran tidak kembali dari medan laga. Tetapi tetap berjuang mempertahankan diri. Pangeran, mari kita segera pergi. Jangan sampai orang-orang Mataram mengejar kita. Orang-orang Mataram sudah tidak peduli lagi. Mereka benar-benar marah. Untuk itulah, Pangeran, kita tidak banyak waktu lagi. Sedayu hangus, Tuban pun hancur. Mereka telah mengepung dan menghancurkan tembok Tuban. Tuban Pati, kau kemana? Oh, alap-alap. Iya, aku akan membunuhmu apabila kau melarikan diri. Menyerah, jangan lari. Kau telah menyuruh istrimu pergi. Dan sekarang kau akan melarikan diri menyusul mereka. Aku tidak membiarkanmu pergi, Kiai Pati. Alap-alap, Belopati. Apapun yang akan terjadi, aku harus mencabut keris. Bagus, itu namanya prajurit. Tidak melarikan diri dan mundur. Anak muda, kau memaksaku untuk menghunus senjata. Aku minta kau pun siap apabila pusakaku menembus jantungmu. Iya! 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 Alap-alap menyerang dan menyergap Kiai Pati dengan ganas.
orang tua Tuban itu belepotan menghadapi serangan-serangan maut alap-alap. Kalau kau tidak menyingkirkan Kolocokro, tentu ia bisa membela kita. Tapi sekarang di mana dia? Aku tidak tahu, Kakang. Bunuhlah aku jika Kakang ingin membunuhku. Kau telah merusak semua rencana baikku. Kau telah merusak segala-galanya. Sebaiknya kau mendengarkan apa yang kupesankan kepadamu. Tidak seenakmu sendiri, Nyai. Sekarang Tuban dan Sedayu rata dengan tanah. Kita mau berbuat apa? Maafkan aku, Kakang. Maafkan aku kalau memang aku salah. Sekarang tak ada yang bisa dimaafkan. Semuanya telah terlanjur. Dan aku tidak akan mendengarkan kata-katamu. Kau telah merusak semua rencanaku. Kakang, dalam keadaan seperti ini, mengapa Kakang masih marah kepadaku? Kau usir anakmu. Kau usir Gelaga Biru. Dan sekarang begini akibatnya. Kita menjadi buron, kau tahu? Ayolah, Kakang, kita pergi dari sini. Aku rela meninggalkan segalanya. Aku rela, Kakang. Tidak punya harta juga tidak apa-apa. Asal nyawa kita selamat. Dasar. Paman. Gelaga Ireng, mengapa kau ke sini? Paman, seharusnya saya yang bertanya pada Paman. Mengapa Paman ada di sini? Keadaan genting, Gelaga Ireng. Kukira kau pun sama berlari untuk menyelamatkan diri. Tapi kau sepertinya menyembunyikan sesuatu. Ada apa, Gelaga Ireng? Tidak ada apa-apa, Paman. Aku pergi dulu, Paman. Gelaga Ireng, tunggu. Ada apa, Paman? Kita harus segera menyingkir kalau tidak ingin mati. Apa, Paman? Orang andalanku kini hilang. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Paman, kita akan pergi bersama. Aku akan pergi mencari persembunyian. Nyai, ayo kita pergi dari sini. Rahasianya sudah ketemu loh. Rahasia apa tuh Mbak Yu? Rahasia kalau lagi haid. Wah, kalau cuma rahasia itu Mbak Yu, aku sudah tahu. Pil tuntas kan? Loh, aku juga pakai pil tuntas itu Mbak Yu kalau lagi haid. Haid jadi lancar. Bisa juga loh Mbak Yu untuk mengatasi terlambat bulan. Pil tuntas memang paling pas untuk menghilangkan pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Seperti yang dikatakan oleh bintang film Mari Sahat. Berkat pil tuntas, tuntas pula pekerjaanku. Pil tuntas memperlancar haid. Pokoknya tuntas, tas. Pil tuntas, pil tuntas. Pil tuntas, paling pas dan aman untuk melancarkan haid. Pil tuntas paling pas untuk menghilangkan rasa pegal, nyeri, dan mulas-mulas di saat Anda datang bulan. Perhatian, untuk ibu-ibu yang sedang hamil dilarang minum pil tuntas. Pil tuntas dari Deltomed Jamu Gunung Giri. Kita dikejar orang. Kanjeng Romo. Oh, anakku. Kau masih hidup, nak. Romo, Kakang Gelaga Ireng yang menyelamatkan aku. Romo mau kemana? Mengapa Romo berpakaian seperti ini? Ya, dalam keadaan sulit seperti ini, kalau Romo tidak menyamar, Romo akan mati, Nduk. Nyai, Paman, ayo kita pergi. Kau, Ibu, kau masih hidup, anakku. Kita tidak punya waktu lagi. Ayo, kita pergi dari sini sebelum orang-orang Mataram mengejar kita. Bang Aspati, kita minggir.
Sengsem Gendis, Gelagah Ireng, Nyai Martanegara, dan Martanegara sendiri bertiarap. Dengan demikian membiarkan makhluk mengerikan itu melayang-layang melintasi mereka. Kalau tidak tiarap, tentu mereka telah dimangsa oleh makhluk mengerikan itu. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Lain kali kalau bertemu makhluk-makhluk mengerikan seperti itu, kita harus buru-buru merebahkan diri. Tiarap rata dengan bumi. Kalau kita tetap berdiri, duduk pun kita akan mati. Iya, Romo. Bangaspati. Bangaspati. Suara apa itu? Suara apa itu? Suara keblok. Suara keblok. Itu suara keblok. Manjat. Semuanya manjat. Gelagah Ireng, Sengsem Gendis, Martanegara, dan Nyai Martanegara buru-buru memanjat pohon. Mereka mencoba menyelamatkan diri dari hantu kebluk. Gusti, mengapa bisa seperti ini? Mengapa aku menghadapi hal seperti ini? Di sini banyak hantu, Kakang. Kita harus meninggalkan tempat ini. Kita tidak bisa sembunyi terus di sini, Kakang. Iya, pasti orang-orang Mataram menggunakan teluh. Mereka pasti menggunakan teluh. Kau yakin itu, Kakang? Ya, apalagi kalau bukan teluh. Kita baru saja melihat Bangaspati, melihat kebluk. Dan sekarang kita melihat Tek-Tekan. Tek-Tekan dan Selaweran itu bergerak-gerak sedemikian rupa. Kakang Gelagah Ireng, itu suara apa? Aku tidak mendengar suara apapun. Suaranya ngeri sekali, Kakang. Kakang, suara sekeras itu masa kau tidak tahu? Kau tidak mendengar? Sungguh, aku tidak mendengar. Walah, Pak. Setiap hari begitu terus pinggang pegel lah, nggak punya tenaga lah. Lihat dong bapak-bapak tetangga kita itu. Pagi-pagi sudah pada berangkat bekerja dan semuanya nampak segar bersemangat. Tidak seperti bapak, lemas terus. Padahal semuanya sudah dicoba, ya jamu, ya obat. Tapi mana hasilnya? Sebel aku. Kasihan Mas Indro itu ya, Pak. Itulah, Man. Ingat selalu pesan Bapak. Kalau kita sering kerja berat, berpikir berat, kita harus rajin minum Strongpass agar badan selalu segar dan bersemangat. Nggak perlu coba-coba yang lain. Mulai sekarang sampai nanti pun, kalau kamu sudah punya istri, jangan lupa rajin-rajinlah minum Strongpass. Insya Allah hidupmu tentram ayem, rukun bahagia. Strongpass, kapsulnya lelaki, produksi Deltomed Jamu Gunung Giri. Kakang, aku takutkan. Baru saja mereka dapat menghindari ancaman Bangaspati, Keblok, namun tiba-tiba muncullah Selaweran dan Tetean mengganggu. Hantu-hantu itu benar-benar mengerikan. Mereka merasa aneh, sebab Keblok Gelinding Pecengis tiba-tiba datang lagi.